Kita mulai, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah, ikhwan, muslimin, muslimat, baik yang dalam masjid maupun luar masjid, yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati. Alhamdulillah atas qadarullah dan inayah Allah, pada kesempatan pada maghrib ini kita akan melanjutkan kajian terjemah kitab suci Al-Quran. Insyaallah sekarang akan melanjutkan pertemuan yang lalu, yaitu Ali Imran ya Pak, 103, dan nanti sampai berapa nih Pak? 105. Boleh ya. Baik, kita awali dengan baca Al-Fatihah bersama. Lanjutkan dengan surat Ali Imran ya, 103, 104, 105 ya. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di
Mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul adzim. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari 3 ayat berturut-turut dari huruf ke huruf kita mendapatkan kebajikan yang banyak ya. Baik pahala pastinya, obat, rahmat, apalagi Pak? Hikmah ya, dan syafaat ya. Amin Allahumma amin. Nah, tentu saja kita belum puas dengan kebajikan-kebajikan itu, tapi kita ingin mendapatkan nilai tambah, maka mari kita kaji dengan mohon pertolongan Allah. Semoga kita diberi pemahaman yang lurus ya, yang benar, yang hanif, dan yang lebih utama lagi kita bisa mengamalkan ayat ini. Seperti biasa sambil menerjemahkan, bila ada yang tanyakan perihal masalah hukum-hukum tajwid, silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Wa ya, ini bisa dikatakan huruf istinafiyah ya, huruf permulaan. I'tasimu ini bentuk amr ya, bentuk kata kerja perintah. I'tasim tunggalnya, i'tasima dobelnya, i'tasimu itu jamaknya. Kata kerja perintah ini pasti fa'ilnya, subjeknya adalah orang kedua atau lawan bicara. Berpegang teguhlah kalian semua ya, karena jamak ya. Berpegang teguhlah kalian semua, jadi kita disuruh berpegang erat-erat. Bihablillah, dengan tali Allah. Jadi tali ini yang harus kita pegangin kuat-kuat ya, supaya kita nggak lepas, karena kita berpegang dengan kuat ya. Berpegang entah dibayangin gelandutan, gondelan ya, terserah ya. Yang penting tali ini kita pegang dengan kuat. Nah, masalah tali habli di sini berbagai macam penafsiran para ahli tafsir. Ada yang mengartikan bihablillah itu adalah din atau agama, atau dinilah agama Allah. Maksudnya al-Islam ya. Ada juga yang menafsirkan ayat Al-Quran ya, berpegang teguhlah kalian semua dengan Al-Quran, atau tadi dengan agama Islam. Ada juga yang menafsirkan bi di sini dengan sebab apa saja yang bisa mengantarkan kepada segala cita-citanya. Itu berbagai macam makna tafsir dan banyak sekali ya, banyak sekali. Nah, ini diantaranya tadi 3 yang saya sebutkan. Jami'an seraya bersatu ya, diartikan jami'an itu bersatu. Jadi diartikan bersatu karena memang ini adalah cara atau keadaan ketika kita berpegang teguh kepada Al-Quran. Jadi ketika kita mengamalkan Al-Quran itu dengan cara bersatu, jangan sendiri-sendiri, atau lawannya wala tafarroku, dan jangan berpecah belah. Jadi ada larangan berpecah belah, berarti ada paham baliknya, yaitu perintah untuk bersatu gitu ya. Jangan berpecah belah, berarti lawannya bersatu. Ini termasuk qarinah lafziyah namanya ya, artinya lafaz yang menyertai larangan berpecah belah. Nah, berarti perintahnya adalah bersatu. Ini yang membuat makna jami'an jadi bersatu. Yang juga ada yang mengartikan jami'an itu semuanya. Nah, sebenarnya mana semuanya bukan di jami'an, tapi di i'tasimu tadi,
berpegang teguhlah kamu semuanya. Nah, situ. Nah, jami'ahnya, keadaannya ketika berpegang teguh itu dengan bersatu. Nah, kalau secara kedudukan bahasa ini sebagai hal atau keadaan, ya. Berikutnya wadhkuru, dan ingatlah. Ingatlah kalian semua. Ini juga bentuk amr. Uzkur itu tunggalnya, uzkuro dobelnya, uzkuru jamaknya. Asal kata zakaro artinya mengingat. Nah, zikir itu artinya peringatan. Zikrullah berarti ingatan pada Allah, ya, zikrullah. Nah, kita disuruh mengingat-ingat. Wadhkuru, ingatlah oleh kalian semua, jamak juga, ya, karena itu jamak bentuknya. Tunggalnya uzkur tadi, ya. Ingatlah kalian semua, maksudnya kita ini, ya, orang-orang beriman, seperti diserukan di ayat yang ke-102. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini perintah ini pada kita, bukan kepada yang lain. Kita semua orang beriman diperintah berpegang teguh kepada tali Allah dengan berjamaah, bersatu, dilarang berpecah belah, kemudian disuruh mengingat-ingat nikmat Allah. Nikmat Allah. Jadi nikmat Allah itulah yang harus banyak diingat. Biar melahirkan syukur. Jadi kalau kita ingatnya musibahnya aja, bencananya aja, susahnya aja, nanti kita malah sulit untuk bersyukur, ya. Tapi kalau kita banyak ingat Allah, nikmat Allah, insyaallah ini akan mengantarkan kita mudah bersyukur. Sekecil apapun nikmat memang harus diingat dan harus disyukuri. Ulang. Wadhkuru, dan ingatlah oleh kalian semua nikmat Allah, akan nikmat Allah, ya, akan nikmat Allah alaikum, atas kalian, maksudnya yang telah diberikan kepada kalian, entah itu nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat ilmu, nikmat punya istri, punya suami, punya anak, punya rezeki berupa uang, makanan, rumah, kendaraan, juga nikmat-nikmat yang lain termasuk persaudaraan kita dalam Islam. Ini nikmat. Id, ketika, ya, ada yang mengartikan id itu adalah uzkur, ingatlah ketika, gitu, ya. Tapi yang pas adalah id ini merupakan zorof, ya, keterangan waktu. Keterangan waktu. Zorof zaman berarti, ya. Id, ketika kuntum adalah kalian, ya, asal katanya kana dan antum, kemudian jadi kuntum, adalah kalian, kita ini, ya, orang-orang beriman, a'daan, bermusuhan, ya. Jadi di sini maknanya dulu bermusuhan. Kenapa ada dulunya? Karena kuntum itu karena bentuk kata kerja lampau, ya, fi'il madhi namanya, ya. Ketika dulu kalian bermusuhan, ketika masih di alam jahiliyah, ya, di Mekah, perang antara suku terus terjadi dan terjadi, saling dendam terus, ya, nggak pernah berhenti. Begitu juga di Madinah antara Aus dan Khazraj, terus perang bebuyutan, walaupun cuma dua suku, ya kan, dua suku. Nah, itu dulunya a'daan, saling bermusuhan, bermusuh-musuhan. Fa'allafa, maka allafa. Kita sering ngomong mu'alaf, ya. Biasanya kalau ngomong mu'alaf berarti orang yang baru masuk Islam. Arti asli allafa itu menjinakkan, melunakkan, ya. Itu allafa. Menjinakkan, melunakkan, nah itu, ya. Merangkul, ya. Fa'alafa, ketika yang pas di sini apa enaknya? Mendamaikan, ya. Fa'alafa, ketika mendamaikan atau menyatukan juga boleh. Kita suka berdoa ketika doain manten, ya, Pak. Allahumma alif baina siapa dan siapa, kama alafta baina Adam dan Hawa, gitu kan, apa, ya?
Berarti satukan namanya ya. Pernah doain kayak itu enggak? Kemarin baru-baru kan doain, minta lagi emangnya? Minta lagi. Oh, ya. Allahumma alif baina fulan wa fulana kama alafta baina Adam wa Hawa. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Nabi Muhammad wa azwaji gitu ya. Nah, itu alif artinya apa? Damaikan. Fa'alafa, maka dia Allah mendamaikan ya. Kalau dikatakan menjinakkan nggak pas ya Pak, karena bukan binatang ya. Nggak pas. Maka Allah mendamaikan baina qulubikum ya, baina qulubikum, di antara apa? Hati-hati kalian. Jadi kemudian hati kita menjadi lembut Pak, yang tadi bermusuhan menjadi bersaudara, itu adalah Allah ya, Allah luar biasa. Fa'alafa, maka dia Allah melembutkan, menjinakan, mendamaikan atau menyatukan ya, menyatukan baina qulubikum, di antara hati-hati kalian ya, yang tadinya berseteru, bermusuhan menjadi damai, menjadi satu. Fa'asbahtum, maka dia Allah menjadikan kalian, asbaha itu juga menjadikan, binikmatihi, dengan nikmatnya. Jadi Allah memberikan nikmat pada kita ini, ikhwanan, menjadi ikhwan. Apa ikhwan? Bersaudara. Jadi persaudaraan dalam Islam itu merupakan nikmat ya, nikmat ya itu. Jadi nikmat itu ternyata bukan cuman rezeki berupa materi aja, berupa uang, makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan aja. Bukan berupa ilmu saja, tenaga atau apa, kesehatan, ya, itu semua nikmat semua ya. Nah, tapi ketika Allah menjadikan kita bersaudara ya, menjadi ikhwan, ini juga merupakan nikmat ya. Ikhwanukum fiddin ya, nanti dibahas juga banyak ayat-ayat berkaitan dengan ini. Agama apa? Ikhwan seagama. Itu. Yang kita bukan sanak, bukan kadang, nggak sesuku, nggak sebangsa ya, bisa saling merindukan ya. Pak Anu kemana, Pak RW nggak datang sekarang? Nah, kenapa Pak kita nanya Pak RW? Kan kita sudah kayak saudara kandung. Ikhwan itu kan sudah kandung gitu ya kan. Kalau belum itu nggak ditanya-tanyain Pak RW, nggak ditanya-tanyain itu kan. Karena kita udah kayak saudara, kan tanyain aja kemana, seperti itu. Oh lagi tugas ya, kurang sehat, nah kan seperti itu. Nah Pak, kalau dibilang kurang sehat, jangan diem aja, berarti harus minta besuk gitu. Oh, itu doain ya kan, paling gede doain, ya, seperti itu kan. Ikhwanan tadi. Wa kuntum, sedangkan kalian ya, kita dulu ya, masuknya ini menggambarkan orang Muhajirin Ansor, orang Aus dan Khazraj yang ketika itu belum masuk Islam. Ala syafa hufratin, di atas syafa. Syafa itu bibir. Nah, bibir syafa artinya safawi ya. Bibir kayak ada ifas safawi ya kan. Idhar safawi ya, itu bibir. Di atas bibir hufratin, jurang. Artinya dulu itu di tepi jurang. Ketika masih jahiliyah ya, belum Islam. Di atas bibir atau tepi jurang minan nar, dari api neraka. Jadi ketika masih jahiliyah itu di bibir api neraka, tinggal jebur doang sebenarnya. Tapi dengan Islam, fa'anqadhakum minha, fa'anqadhakum, maka dia, angqadha itu fa'ilnya, subjeknya dia, ketiga, dianya dia Allah ya. Maka dia Allah menyelamatkan kalian minha, dari padanya, yang tadinya mau jebur, mau jatuh, mau ngelinding ke dalam, diangkat, diselamatkan oleh Allah dengan Islam. Itulah nikmat ya, nikmat yang paling besar. Kenapa? Karena selamat dari ancaman api neraka. Coba kalau enggak Allah selamatkan, dia matinya mati jahiliyah, mati kafir ya, kafir, masuk neraka. Kenapa? Mati sangit ya, karena dipanggang, dibakar di sono. Kadzalika, seperti itulah.
Seperti itulah yubayyinullahu apa Pak? Bayana yubayyinu menjelaskan. Seperti itulah menjelaskan ya siapa? Allah lakum kepada kalian. Ayatihi akan ayat-ayatnya ya. Jadi ayat-ayat termasuk yang sekarang sedang kita baca ini adalah penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kita selalu ingat-ingat nih nikmat. Agar kita bersatu, tidak berpecah belah. La'allakum agar kalian tahtadun apa Pak? Dapat petunjuk. Asal kata hada yahdi hudan. Nah, hudan juga dari sini ya. Cuman ini bukan dari hada. Akar katanya hada yahdi. Cuman kalau ini fi'il madinya ihtada. Ya, ihtada. Jadi fi'il madinya sudah ketambahan. Jadi bukan sulasi mujarad tapi sulasi mazid. Akar katanya hada tetap ya. Cuman kata kerjanya dari ihtada. Tahtadun agar kalian benar-benar dapat petunjuk. Itu. Jadi jangan sampai larut terus dalam a'daan, dalam perpecahan seperti ketika belum masuk Islam, atau dalam perpecahan sudah dalam Islam kok berpecah belah. Nah ini ya, berarti orang itu tidak dapat petunjuk. Sudah dalam Islam masih berpecah sama orang muslim ya, antar golongan ya, antar partainya, antar ormasnya, antar negara bahkan. Kalau sama-sama Islam Pak, termasuk itu dalam larangan ya. Kenapa itu? Karena berpecah belah sehingga menimbulkan a'daan, permusuhan. Lanjut, wal takun ya, wal takun kalau bisa, kalau disambung bacaan di idgham, wal takum ya, digunah ya, gunah idgham digunah, minkum ifa sama-sama dengungnya sama, jangan sampai kurang dari 3 ketuk ya. Wal takum minkum. Nah, kita nih kadang-kadang kurang sabar, baru samar aja belum dengung sudah wal takum minkum. Nah itu wal takum minkum ummatuy, salah karena nggak ada dengungnya. Ummatuy tahan, sama idgham digunakan sama, jadi minimal berapa? 3 alif ya kan. Wal takun dan hendaknya hendaknya menjadi ya, taknya ini bukan ta anta ya, ta anta tapi ta hia, berarti ummah itu ya, ummah. Dan hendaknya menjadi minkum di antara kalian. Nah kaliannya berarti orang-orang yang beriman ya. Ada yang mengartikan minnya nih min litabidiyah, sebagian kalian gitu ya. Ada juga ulama seperti Yusuf Qaradawi mengartikan minkumnya adalah litajridiyah, semua kamu ya, itu ya, bukan sebagian kamu. Semua kamu itu ummatun, jadi satu umat ya, yad'una ilal khair, yang menyeru kepada kebaikan. Jadi semuanya supaya jadi dai. Dai memang harus seperti itu. Dai itu nggak mesti harus penceramah kan Pak, nggak harus yang suka naik mimbar, bukan. Siapapun kita yang mengajak kebaikan berarti itu dai ya, mengajak. Itu kalau dimaknain tadi mingkumnya adalah li tajridiyah, untuk semua orang. Tapi juga ada yang mengartikan li tabidiyah, sebagian saja cukup untuk menjadi penceramahnya, dai-nya. Nah, itu ya. Dan hendaknya ada di antara kalian ummatun ya, satu umat, golongan ya, ummah itu golongan, yad'una, mereka selalu menyeru, boleh pakai selalu ya karena bentuk mudhari di sini ya. Yad'una, menyeru, mengajak. Nah dai dari sini ya Pak, dai, dakwah, doa dari sini ya, sama asal kata da'a yad'u, dakwah gitu ya. Orang yang menyeru namanya da'iyun. Nah, da'iyun itu orang yang menyeru. Itu da'iyun gitu ya, orang yang menyeru.
Nah, dakwah itu pekerjaan, nama pekerjaan. Dakwah itu ajakan artinya, seruan dakwah. Doa juga sama ya. Doa, dakwah ya. Sama. Nah, yang diseru namanya mad'u. Ya, mad'u, orang yang diajak. Sasaran dakwah, objek dakwah. Itu mad'u namanya. Jadi siapapun yang mengajak kepada kebaikan berarti dai, ya, dai. Ya, dai. Dan macam-macam dai itu. Ada juga dai yang dimaksudkan dai yang ini, yang mengajak kepada kebaikan. Tapi juga kata Nabi ada yang du'atu ala abwabi jahanam. Dai-dai yang mengajak pada pintu-pintu neraka jahanam ada, ya kan ada. Jadi ada model Pak RW. Du'atu ala abwabi jahanam. Ya, dai-dai yang mengajak pada pintu neraka jahanam. Nah, itu Nabi ya menyebut seperti itu. Penasaran ya Pak? Nanti dibuka ya, hadisnya. Waktunya nggak ada. Nah, ini dimaksud adalah apa? Ya dauna ilal dai-dai yang mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna, dan mereka yang memerintahkan bil ma'ruf, kepada yang ma'ruf. Nah, ada mengajak kepada kebaikan, ada menyuruh pada yang ma'ruf. Apa bedanya nih Pak? Ada khair baik, ma'ruf baik, hasan juga baik, apalagi ya, yang artinya baik. Thayyib juga baik ya Pak? Baik. Nah, semua ada bedanya. Jadi kalau khair ini adalah kebaikan apa? Yang kebaikan menurut Allah. Yang bisa jadi menurut kita tidak. Tapi kalau ma'ruf, sesuatu yang sudah dikenal baiknya, baik secara syar'i maupun secara urfi. Urfi itu oleh masyarakat. Oh, itu memang baik gitu ya. Artinya baik secara syariat maupun adat istiadat, itu ma'ruf namanya. Kalau ahsan beda lagi. Itu baik menurut kita, yang belum tentu baik menurut Allah. Baik menurut kita. Nah, itu biasanya seperti kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Kan perintahnya wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ihsana bahkan pakai khair ya Pak. Kenapa? Karena kita rasanya udah baik banget sama orang tua. Padahal sebenarnya belum menurut Allah, gitu kan Pak? Baru juga gajian ngasih martabak, kayaknya udah soleh banget tuh Pak. Baru martabak doang. Orang tua kita dulu udah macam-macam ngasihnya, gitu kan? Nyekolahin biayanya gede, ya kan? Ngasih ongkos segala macam. Kita gajian sebulan sekali ngasih martabak telur, kayaknya udah soleh banget itu. Itu ihsan, baik menurut kita, menurut Allah belum. Ya, belum. Kan ihsan itu mestinya melampaui kalau bisa ya kebaikan. Nah, itu melampaui kebaikan kita kepada orang, melampaui kebaikan terhadap diri sendiri dibanding ke orang tua. Artinya harus lebih baik mestinya ke orang tua itu, gitu ya. Jadi ada perbedaan-perbedaan tadi ya. Apa tadi Pak? Ma'ruf, kebaikan yang dikenal baiknya ya, baik secara syariat maupun secara urfi, adat istiadat gitu. Memang masyarakat tahu ini baik gitu. Dan biasanya itu juga rata-rata nggak bertentangan gitu ya, seperti itu. Tapi kalau yang bertentangan ya tadi ma'ruf juga, cuman berarti secara adat istiadat memang baik gitu kan. Karena Islam juga kan nggak anti adat istiadat kan. Kalau memang itu baik, bertentangan ya boleh dipakai. Itu ya. Nah, jadi menyeru kepada kebaikan dan memerintahkan kepada ya, mengajak kepada yang lebih baik ya, dan memerintahkan kepada yang ma'ruf. Wayan hauna, dan apa Pak? Naha yanha, artinya mencegah ya. Naha bisa mencegah, melarang, apalagi yang penghabisan juga bisa ya Kak. Kalau sidratil muntaha, nah muntaha kan di sini naha. Wayanhauna, dan mencegah ya, mencegah anil mungkar, dari kemungkaran itu ya, mencegah dari kemungkaran. Ini perintah ya, perintah mencegah dari kemungkaran. Wa ulaika, dan mereka itu mereka adalah al muflihun ya. Jadi kalau kita sudah Bapak bersatu dalam melaksanakan mengamalkan
Al-Quran dalam Islam tidak berpecah belah, selalu ingat pada nikmat-nikmat Allah, ya. Kemudian apa? Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tadi, maka kita juluki sebagai orang-orang yang al-muflihun. Apa muflihun? Muflihun, orang-orang yang beruntung, ya, muflihun. Beruntung, apalagi artinya orang-orang yang menang, ya, kayak kita dengar ajan hayya 'alal falah. Nah, itu kan falah kan artinya menang. Atau muflihun juga bisa artikan orang-orang yang menuai, ya, yang memanen, ya. Ya. Gimana? Hayya. Oh iya, betul. Bukan haknya juga sama-sama hayya 'alal falah. Ya. Kalau hayya 'alal sholah itu ha. Hayya 'alal falah itu ha gitu maksudnya kan. Jadi jangan hayya 'alal falah. Nah, itu berarti ha Ibrahim. Hayya 'alal falah. Ha Ishaq. Ha Ishaq, haknya kecil gitu. Kita ngomong hak kecil, ha Ishaq. Kalau gede ha Ibrahim, ha itu. Jadi ada hayal falah, kalau sholah itu ha tamar buto mati ha, ya kan. Kalau ini ya mati ha. Iya, beda artinya pasti. Nah, lanjut. Ini perintah-perintahnya tadi ya. Nah, sekarang larangannya. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi. Jadi laknya sini lanahi, ya. Lanahi itu la jazm. Jadi bukan lanafi, bukan la yang meniadakan, bukan la yang artinya tidak, tapi ya la yang artinya jangan. Dan janganlah kalian semua menjadi, ya, dari kana yakunu kaunan, ya, menjadi kalladzina, seperti kaknya ya, huruf jar makna sabab untuk litasbih, ya. Litasbih itu makna seperti. Kalladzina, seperti orang-orang yang tafarroku, ya, mereka berpecah belah, ya. Jadi dilarang berpecah belah, juga dilarang seperti orang yang suka berpecah belah, yang senangnya berpecah belah. Wah, itu ada orang kalau berpecah belah itu senang gitu kan, senang. Bakal nggak suka kalau kita bersatu. Gitu. Wahtalafu, dan mereka berselisih, ya, berselisih. Ya, berselisih itu berarti saling, ya, adu argumen yang akhirnya berbantah-bantahan, apalagi Pak? Ujung-ujungnya bisa apa? Ya, konflik, ya, berperang dan sebagainya. Ini gara-gara ikhtilaf, ya, ikhtilaf. Itu. Wahtalafu, dan mereka berselisih. Termasuk yang gemar berselisih juga orang-orang ahli kitab, ya. Nah, ini memang dimaksud itu, ya. Wahtalafu, dan mereka berselisih mim ba'di, dari sesudah maja'ahum, dari sudah apa yang telah datang kepada mereka al-bayinat, penjelasan. Ini gambaran buruk yang dilakukan oleh ahli kitab, ya, termasuk mereka yang mendapat Taurat. Betul, ya, dalam surat Hud seperti itu. Jadi begitu mereka terima Taurat dan mereka memegang kitab Taurat pada zaman Nabi itu, Nabi Muhammad, mereka berselisih tentang Taurat itu. Ya. Aneh kan? Itu aneh. Datang penjelasan malah berselisih. Justru mestinya kan datang penjelasan semakin yakin dan bersatu, tapi justru mereka berselisih. Wa ulaika, dan mereka itu, ya, mereka yang suka berpecah belah, mereka yang suka berselisih setelah datang penjelasan yang hak dari Allah, lahum, bagi mereka nggak main-main ancamannya, azab azimun, yang sangat besar. Ini ancaman orang yang senang berpecah belah, bergolong-golongan, berkelompok-kelompok, berpartai-partai, berhisab-hisab, berormas-ormas, ya, karena itu termasuk kategorinya musyrik, ya. Dalam Quran surat Ar-Rum, ya, 31-32, wala takunu minal
musyrikin. Minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu isbim bima ladaihim farihun. Janganlah kalian menjadi orang musyrik. Itu orang yang mencah belah agama menjadi beberapa golongan, yang tiap-tiap golongan bangga dengan golongannya masing-masing. Itu ya. Ancamannya adzabun azim. Tuh. Sekitar terjemahannya ya tadi seperti itu kurang lebihnya. Mohon maaf. Ada yang tanyakan sebelum dijelasin? Sebanyak ini bersatunya seperti apa? Yang berbeda itu seperti apa gitu? Ya. Jadi tadi ya, untuk makna jami'an yang tadi dijelaskan bersatu dengan berbagai macam alasan kebahasaan ya, baik kedudukan kalimat memang sebagai hal keadaan, juga adanya qarina lafziyah lafat wala tafarruqu, itu ini memang perintah jadinya ya. Bahkan dalam beberapa tafsir makna bersatu itu bukan di jami'an doang, di bihablillah itu ada yang mengatakan bihablillah itu adalah bersatu, ada yang saya baca di beberapa tafsir. Itu ya, saking memang ayat ini benar-benar memerintahkan kita untuk bersatu dan melarang kita untuk bercerai-berai. Nah, seperti itu dalam tafsir tadi ya, bihablillah dimaknakan adalah apa? Agama atau dinul Islam. Nah, bersatu ini berarti dalam Islam. Berarti dalam Islam. Ya, dalam Islam yang satu. Bukan dalam kelompok-kelompok kecil, ya, bukan dalam kelompok-kelompok partai atau ormas, bukan dalam kelompok-kelompok negara Islam atau kerajaan Islam, bukan. Tapi bersatu dalam satu sentral kepemimpinan. Ini idealnya kita kaum muslim itu seperti itu, bersatu dalam satu sentral kepemimpinan. Di dunia ini satu kita ini dengan satu pimpinan. Seperti pada zaman Nabi satu pimpinan Nabi, kemudian Nabi wafat, Pak. Sebelum Nabi dikubur, jenazahnya karena memang pemimpin itu penting, perlu, wajib, maka belum dikubur sebelum diangkat pimpinan. Maka diangkat siapa? Abu Bakar. Nah, baru Nabi dikubur dan langsung Abu Bakar yang memimpin pemakamannya. Begitu juga setelah apa? Abu Bakar wafat. Sebelum jasadnya dikubur, diangkat dulu pimpinan. Nah, waktu itu kalau Nabi mas sebagai Nabi ya, dan Rasul sebagai pimpinannya. Nah, kalau Bakar sebagai khalifah. Khalifah itu pengganti Nabi ya, pengganti. Nah, kemudian begitu Abu Bakar wafat, diganti sama siapa? Umar. Nah, Umar itu waktu itu disebutnya sebagai apa? Amirul Mukminin ya, Amirul Mukminin. Jadi khalifah, Amirul Mukminin itu sama ya, jadi nama atau gelar pucuk pimpinan dalam Islam. Jadi bukan presiden, bukan sultan, bukan raja atau mulkan ya. Jadi bukan. Presiden kan sifatnya terbatas, dibatasi oleh teritorial suatu negara ya kan, Indonesia gitu kan, Malaysia. Nah, itu termasuk juga negara Islam itu ya, bukan itu yang dimaksud, itu kan presiden juga namanya kan, atau kayak Arab Saudi misalnya, itu negara, bukan itu yang dimaksud, itu masih sifatnya parsial, lokal ya, satu negara yang ada batas teritorial, belum lintas. Nah, kalau yang dimaksud di sini adalah bersatu yang lintas apa? Ya lintas suku, lintas bangsa, lintas negara, lintas partai. Nah, itu. Inilah yang mestinya apa? Diamalkan oleh umat Islam. Jadi bersatu dalam Islam itu seperti itu, dalam satu sentral kepemimpinan. Seperti contohkan sama Nabi tadi, Abu Bakar, Umar. Nah, begitu Umar wafat, lagi nyimamin sholat Pak, ditikam. Nah, sebelum dikubur, angkat dulu siapa? Utsman. Nah, Utsman bin Affan biasa dapat gelar apa? Gelarnya apa? Kalau Utsman khalifah juga ya, Khalifah Utsman. Nah, kemudian mati juga, dibunuh juga. Lagi baca Quran habis subuh. Lagi baca Quran Pak, tikam. Nah, kemudian memang ada Yahudi yang menyelusup ya Pak.
pura-pura masuk Islam. Nah itu kan memang luar biasa. Kalau namanya musuh, Pak, sudah masuk dalam selimut, ya sulit untuk dideteksi. Musuhnya masuk dalam selimut. Gitu. Kemudian diangkat Imam Ali. Nah Ali gelarnya imam, ya, atau Imamul Muslimin. Nah itu. Nah jadi itu ya yang hari ini kaum muslimin masih krisis akan adanya sentral kepemimpinan, ya. Nah, ini yang harus diamalkan oleh umat Islam adalah bersatu dalam Islam itu, dalam satu jamaah tadi, di bawah satu komando seorang pimpinan. Nah baru Islam akan kuat, Pak, akan kuat. Kalau kata almarhum Jainuddin MZ, Pak, kalau kita ini bersatu, itu Zionis Israel nggak lama-lama, Pak, cukup dikencingin rame-rame tenggelam, katanya bilang tuh. Kencingin aja bareng-bareng tenggelam. Loh iya, gampang, kan potensi kita luar biasa. Tinggal kita ngumpulin dana, Pak, 1.000 perak aja per kepala. Di rumah kita ada berapa orang? Seluruh dunia muslim itu berapa duit yang kita kumpulkan? Bisa, ya, untuk membantu ya kaum muslimin Palestina untuk melawan Zionis Israel yang luar biasa jahatnya itu. Nah, tapi karena kita tadi potensinya terkoyak-koyak, Pak, tercabik-cabik ya, oleh kelompok-kelompok tadi, sehingga masing-masing kelompok tadi kulisbim bimaladim farihun, sehingga kekuatan kita terbagi-bagi. Kita hanya menang dalam kuantitas tapi tidak berkualitas. Ini yang kita jadi umpan dan korban buat ya dari orang-orang yang anti akan Islam. Itu menang banyak doang. Sebaiknya mereka yang minoritas dalam kualitas. Itu. Kenapa? Nah, siap pimpinan orang Islam adalah Imamul Muslimin, ya. Amirul Mukminin mestinya. Seorang khalifah. Ya, seorang khalifah. Nah, ini yang harus ditaati. Sehingga ketika dia bilang A, karena ditaati, udah itu luar biasa power di situ, ya kan? Nah seperti itu. Nah, iya, masalah kayak kemarin sholat id aja gitu. Kalau seorang bilang udah sekarang tanggal 1, gampang. Sekarang 1 Syawal, gampang. Nggak perlu masing-masing beristihad, sehingga di kita aja beda-beda. Loh iya kan? Loh iya. Coba kan, antara ormas masing-masing merasa berkompeten untuk berijtihad, akhirnya beda sholat idnya kan. Nah, itu gara-gara memang tidak ada sentral pimpinan yang harus ditaati itu. Seperti itu. Demikian teman-teman sekalian, kita lanjutkan yang akan datang. Soalnya kan sampai ayat 10 ini kan pembahasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.